Halo semuanya, selamat datang di video tugas 1 dari matkul sistem operasi. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Kadek Maruta Prasetya dengan NIM 123140085. Nah, di sini dosen pengampu mata kuliah sistem operasi kelas RB yaitu Pak Martin. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tugas saya, yaitu two algorithm of CPU scheduling. Oke teman-teman, di sini deskripsi tugasnya cukup simpel, di mana saya akan menjelaskan dan memvisualisasikan algoritma CPU scheduling. Nah, di deskripsi tugas ini terdapat 5 poin algoritma, namun saya memilih salah 2 di antara 5 itu, yaitu shortest job first dan priority scheduling. Kita ke yang pertama, yaitu shortest job first atau SJF, yang merupakan proses dengan waktu eksekusi paling pendek bakal dieksekusi duluan. Namun, di sini aku akan bahas yang primitif. Artinya, kalau ada proses baru yang masuk dengan waktu lebih pendek, CPU bakal langsung pindah ke proses itu. Bagaimana dengan hasilnya? Sistem jadi lebih responsif, namun kompleksitasnya juga semakin ribet. Plus, ada kemungkinan starvation alias beberapa proses bisa terlantar kalau terus-terusan kalah prioritas sama proses yang lebih pendek. Oke, biar lebih kebayang, coba kita lihat visualisasi ready queue buat SJF primitif ini. Grafik di kiri menunjukkan gimana proses-proses antri buat dieksekusi. Setiap kali ada proses baru dengan burst time lebih kecil, CPU langsung switch ke sana. Sementara di kanan, tampilan real-time CPU yang lagi ngejalanin P2, sementara proses lain masih antri di ready queue. Intinya, proses yang lebih cepat bakal diduluanin. Dan kalau tiba-tiba ada yang lebih pendek, CPU bakal ganti langsung. Nah, ini Gantt chart buat SJF primitif. Kalau diperhatiin, urutan prosesnya nggak berurutan sesuai arrival time, karena CPU bakal selalu menjalankan proses dengan burst time paling kecil duluan. Makanya di sini kelihatan banyak switching antara proses, karena CPU terus mengecek apakah ada proses lain yang lebih pendek. SJF ini memang bikin waktu eksekusi total lebih cepat, namun ya konsekuensinya bisa lebih banyak konteks switching. Di sini kita masuk ke waiting time and turnaround time. Nah, kita udah hitung nih rata-ratanya. Average waiting time yaitu 10,4 milisecond dan average turnaround time yaitu 16,8 milisecond. SJF memang terkenal efisien buat ngurangin waktu tunggu rata-rata. Namun kekurangannya, proses dengan burst time paling panjang bisa aja jadi korban starvation alias ditunda terus-terusan. Jadi, kalau diimplementasiin, biasanya dikombinasikan sama metode lain biar lebih fair. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu priority scheduling. Apa sih priority scheduling itu? Nah, di algoritma ini, proses yang punya prioritas lebih tinggi bakal jalan duluan. Semakin kecil angka prioritasnya, semakin cepat dieksekusinya. Ini berlaku untuk versi primitif. Artinya kalau ada proses baru yang lebih penting, CPU bakal langsung ganti tugas ke proses itu. Bagaimana caranya? Simple. CPU bakal cek proses mana yang punya prioritas tertinggi. Terus dijalankan duluan deh. Kalau ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi, CPU bakal stop proses yang jalan dan lanjut ke yang baru. Proses yang ditunda bakal nunggu sampai CPU kosong lagi. Jadi, sistem ini cocok buat tugas yang urgent, tapi bisa bikin proses prioritas yang rendah jadi kelapaan nunggunya.
lanjut ke visualisasi ready queue. Di grafik ini kita bisa lihat pergerakan proses dalam antrian. Garis biru menunjukkan daftar proses yang masih nunggu dieksekusi. Sedangkan garis oranye adalah proses yang sedang dikerjakan CPU. Kalau ada premission alias gangguan dari proses dengan prioritas yang lebih tinggi, CPU langsung ganti tugasnya. Makanya kita lihat garis oranye berubah posisi. Bisa dilihat juga kalau makin banyak proses yang ngantri, makin padat jadwalnya. Nah, ini dia Gantt chart buat priority scheduling. Grafik ini nunjukin urutan eksekusi proses dalam bentuk timeline. Tiap blok warna itu adalah proses yang lagi jalan sesuai prioritasnya. Contohnya di sini P1 sempat mulai dulu, tapi P2 datang dengan prioritas yang lebih tinggi. Jadi langsung diproses duluan. Begitu juga sama proses lainnya. Mereka bisa kejegat kalau ada yang lebih prioritas. Jadi, di sistem ini yang penting bukan siapa duluan, tapi siapa yang lebih prioritas. Terakhir, kita bahas performanya. Nah, di tabel ini ada waiting time dan turnaround time buat masing-masing proses. Di waiting time, itu waktu total yang dihabiskan proses buat nunggu giliran. Sedangkan turnaround time itu total waktu dari proses masuk sampai selesai dikerjakan. Di sini, kita bisa hitung nilai rata-rata atau average. Average time yang kita masukkan yaitu 8,2 milisecond dan average turnaround time-nya kita masukkan 14,6 milisecond. Artinya, makin kecil angka ini, makin cepat prosesnya selesai. Dari data ini, kelihatan kalau priority scheduling bisa bikin beberapa proses kelamaan nunggu, terutama yang prioritasnya rendah. Jadi harus pintar-pintar nentuin antara skala prioritas biar sistemnya efisien. Kesimpulannya, kedua algoritma memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Contohnya di SZF primitif mengutamakan proses dengan burst time lebih pendek, mengurangi waktu tunggu rata-rata tetapi dapat menyebabkan starvation. Sedangkan di priority scheduling primitif mengeksekusi proses dengan prioritas yang tertinggi lebih dulu. Efektif dalam manajemen sumber daya tetapi bisa menyebabkan starvation untuk proses dengan prioritas yang lebih rendah. Pemilihan algoritma tergantung pada kebutuhan sistem dan jenis beban kerja yang dijalankan. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau teman-teman ada diskusi atau pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman.